Ini adalah MSI Katana, sebuah laptop gaming yang punya desain mempesona. Selain desain, spesifikasi dari laptop ini juga nggak sederhana. Dari prosesor, dia pakai Intel Core i9 generasi ke-13 yang bisa apa aja dan pastinya berguna. Dan pastinya performanya itu nggak bakalan seret kayak pejabat yang ada di sana. Ya pokoknya bakalan cocok buat kalian para pengguna yang biasanya pakai laptop itu untuk multiguna. Yaudah langsung kita bahas aja biar nggak terlena. Selamat menonton, alumni Corona. Jadi perkenalkan, ini adalah MSI Katana 15 yang kodenya itu B13VGK. Yang menurut saya untuk menarik dibahas di channel DKID karena dia termasuk yang paling murah di kelasnya. Soalnya dengan laptop yang pakai prosesor Intel Core i9 13900H dan VGA-nya Nvidia RTX 4070 harganya nggak sampai 25 juta. Kalau kalian search di e-commerce dan kalian ketikkan aja laptop Intel Core i9 13900H plus RTX 4070 yang harganya di bawah 25 juta, ya cuma si MSI Katana yang kita bahas ini. Rata-rata untuk yang pakai prosesor dan juga GPU ini harganya udah di atas 25 juta. Tapi biasanya ya kalau misalkan dia paling murah dibandingkan kompetitornya, saya selalu bilang harus hati-hati karena biasanya ada yang dipangkas, ada yang dikompromi, ada yang disembunyiin. Apa aja itu kita bahas dulu dari segi desain. Desain dari MSI Katana ini agak sedikit beda dari MSI yang lain. Kalau biasanya di bagian belakang layarnya ini polosan, di MSI Katana yang ini ditambahin beberapa detail kecil kayak 2 garis vertikal dan di pojok-pojok ada kayak semacam cekungan yang bikin desain laptopnya itu jadi lebih kece. Tapi logo MSI-nya tetap ada dengan finishing gelap yang ngebuat warna logonya senada sama warna laptopnya. Dimensinya ada di 35,9 x 25,9 dengan ketebalannya 2,49 cm. Kalau untuk bobotnya ada di 2,25 kg, kalau sama charger bobotnya nggak sampai 3 kg sehingga kayak laptop yang workstation. Jadi masih oke kalau misalkan kita bawa di tas punggung dan kita bawa kemana-mana. Awalnya saya prediksi karena ini seri Katana, seri entry levelnya MSI, ya layarnya itu bakalan ada yang dikompromi, dipangkas. Tapi ternyata enggak loh. Jadi ukuran layarnya ini 15,6 inch dan MSI ngasih panel IPS dengan resolusinya itu nggak Full HD ya. Resolusinya itu QXD dengan 2560x1440. Refresh rate-nya juga udah 165 Hz. Ya memang bukan 240 Hz kayak yang di atasnya Katana, contohnya kayak di seri Rider. Tapi sebenarnya menurut saya 165 Hz masih cukup karena standar menurut saya kalau misalkan kita mau main game kompetitif, standar refresh rate layarnya seharusnya 144. Jadi ini masih ada di atasnya. Dan kayak yang saya bilang tadi, biasanya seri Katana itu color akurasi warnanya cuma 60% sRGB. Tapi di seri Katana yang ini enggak. MSI klaim sRGB-nya itu ada di 100%, tapi kadang klaim brand itu meleset. Nah ini aneh karena klaim dari MSI nggak meleset. Jadi ketika kita tes pakai device kita, sRGB-nya itu ada di 100%, Adobe RGB-nya ada di 86%, dan P3-nya ada di 96%. Brightness-nya juga lumayan tinggi ya untuk ukuran seri Katana, ada di 364 nits. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk outdoor atau ruangan yang terang banget, masih bisa dilihat layarnya. Jadi selain enak buat ngegame, ya layarnya yang color akurasi sampai 100% sRGB ini juga enak digunakan untuk editing. Sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Apakah di sini ada yang dipangkas? Dan menurut saya juga nggak ada ya. Prosesornya dia pakai Intel Core i9 13900H dengan 14 core, jadi ada 6 performance core dan ada 8 efisiensi core. Yang max turbo frekuensinya ada di 5,4 GHz. Terus untuk grafik cardnya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU yang TDP-nya itu ada di 105 watt. Jadi bukan yang max Q, yang performance. Untuk VRAM ada di 8GB GDDR6. Kalau untuk konfigurasi RAM dan storage, dia RAM-nya itu 16GB dual channel, udah DDR5 dengan speednya 5200 MHz, dan storage-nya dia pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 yang speednya sih kalau dibilang kenceng untuk sebuah NVMe Gen 4 enggak juga ya, karena speednya itu ada di kisaran 3600 Mbps, dimana biasanya kalau untuk Gen 4 di atasnya 5000. Jadi di bagian SSD ini ya SSD-nya memang 1 tera tapi kecepatannya ada yang dikompromi. Kalau untuk opsi upgrade-nya ketika kita bongkar ya karena ini laptop gaming ya, jadi slot RAM-nya ini nggak di solder. Jadi kita masih bisa upgrade up to 64 GB.
Terus kalau ngerasa SSD-nya ini kurang, tenang aja karena masih ada satu slot lagi untuk kita tambah storage. Dan kayaknya kalau misalkan 1 TB untuk main game kurang sih ya. Jadi untuk masih ada slot satu lagi. Sekarang lanjut kita bahas performanya. Tapi sebelum kita lanjut ke performa, kalian harus paham dulu kalau MSI ini punya software bawaan yang namanya adalah MSI Center. Karena dengan software ini kita bisa tuning-tuning profile dan juga speednya. Di MSI Center ini kita bisa ngatur user skenario, terus juga bisa ngesetting GPU switch juga. Dan untungnya MSI ngasih fitur integrated graphic mode. Jadi dengan adanya GPU switch ini, enaknya kita bisa hemat baterainya. Jadi kalau misalkan cuma untuk browsing aja nggak butuh GPU, kita bisa pakai integrated graphic card-nya. Kalau misalkan kita main game atau butuh rendering yang GPU, kita bisa switch lagi ke discrete GPU-nya. Dan disclaimer dulu, untuk tes performa ini kita pakai mode discrete graphic card-nya ya, biar performanya optimal. Dan seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan yang berarti max ya, mentok rata kanan dan kondisi laptopnya juga dicas. Dan hasilnya di Cinebench R15 untuk single core dia dapat skor itu 279 dan untuk multi core-nya stabilnya di kisaran 2700 poin ketika kita loop sebanyak 10 kali. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika Cinebench R15 ya seperti biasa dia spike di 90 derajat Celcius. Dan sekarang kita cobain kalau misalkan chargernya ini kita copot dan hasilnya ada penurunan performa yang lumayan. Ya seperti biasa ya, laptop gaming dari 2700-an poin tadi kalau kita loop sebanyak 10 kali di Cinebench R15, hasil multicore-nya itu ada di 1000-an poin. Kalau untuk single core-nya di 158 poin. Wah, jadi performa turunnya kalau tanpa charger lumayan. Tapi sebenarnya kayak gini biasa karena memang laptop gaming itu bakalan lebih optimal kalau sama dicas. Buktinya di chart ini ya, kalau misalkan tanpa charger, dia CPU package powernya itu ada di 20 watt tapi temperaturnya turun jauh. Spike-nya itu cuma ada di kisaran 48 derajat Celcius. Hal yang sama juga terjadi di Cinebench R23. Kalau misalkan kita pakai skenario rata kanan dengan laptopnya kondisi dicas, multicore-nya dia bisa dapat skor yang kenceng banget, 16.000 poin. Single core-nya 1926. Tapi kalau misalkan kondisi enggak dicas, langsung ada penurunan performa. Dengan multicore-nya sebanyak 10 kali dapat stabilnya itu di 5800-an poin dan single core-nya ada di 992 poin. Terus kalau kita ngomongin cooling, si MSI ini aman-aman aja karena ketika kita tes pakai time space stress test yang berarti dia di loop sebanyak 20 kali, dia dapat skor stability itu 98,4% dan lolos loh. Karena memang MSI dari dulu kalau masalah cooling mereka itu nggak pernah main-main. Heat pipe laptop yang paling banyak itu biasanya kita temukan di laptop gamingnya MSI. Dan si MSI Katana 15 ini udah pakai Cooler Boost 5 dari MSI yang dia punya CPU dan juga GPU share pipe design dengan konfigurasinya itu 2 fan dan juga 6 heat pipe yang diklaim bisa meningkatkan kemampuan coolingnya yang udah terbukti di time space stress test tadi. Tapi gimana kalau kita gunakan untuk main game ya coolingnya ini? Kita coba dulu di game ringan kayak Dota 2 dengan grafiknya quality, resolusinya ada di Full HD, average FPS dia bisa dapat 164, jadi masih bisa tembus dengan refresh rate layarnya. Maksimumnya 185 dan minimumnya itu masih 100 juga, 116 FPS. Game kompetitif lain kita coba di Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high, average FPS dia dapat 120, maksimum FPS-nya ada di 135, minimumnya juga masih di atas 100 dengan 117 FPS. Lanjut kita coba di game AAA yang juga support ray tracing kayak Watch Dogs Legion dengan grafiknya ada di medium, terus ray tracing-nya ada di medium dan DLSS-nya ada di quality. Average FPS dia dapat 88, maksimumnya ada di 100 FPS. Dropnya itu cuma di 73 FPS, masih di atas 60, jadi masih aman juga. Lanjut di Far Cry 5 dengan grafiknya ultra, average FPS dia bisa dapat 122, maksimumnya 138 dan dropnya cuma di 94. Lanjut ke game lain, kita coba di Assassin's Valhalla, grafiknya ada di very high, resolusi Full HD, average FPS dia masih dapat 101 FPS, terus maksimumnya bisa tembus 125, dropnya cuma di 88 FPS. Dan kalau kita lihat coolingnya di beberapa game yang udah kita coba tadi, di Dota 2 awalnya dia loncat di 95 derajat Celcius, tapi terus stabilnya itu di kisaran 90 derajat Celcius dan diimbangi dengan CPU package power yang gede juga 55 watt. Far Cry 5 juga di kisaran 90 derajat Celcius. Valorant game yang CPU bound banget itu bisa tembus di 95 derajat Celcius, tapi kalau game yang ada GPU bound-nya kayak contohnya Assassin's Valhalla, dia nggak ada di atas 90 derajat Celcius. Watch Dogs juga sekali aja di 96 derajat Celcius tapi stabilnya di 90 derajat Celcius. Terus kalau kita lihat suhu temperatur permukaannya ketika kita udah stress test, suhu tertingginya itu ada di atas keyboard ya tempatnya cooling seperti biasa dengan 47 derajat Celcius. Tapi tombol-tombol yang biasanya kita gunakan untuk main game, contohnya kayak tombol WASD, itu cuma ada di 37 derajat Celcius. Jadi ketika kita main game dan kondisi laptopnya itu full load, keyboard-keyboardnya itu nggak panas, jadi nggak bikin kita feel-nya nggak nyaman ketika bermain game. Kalau kalian konten kreator,
Fitur laptop ini juga udah lebih dari aman ya. Selain layarnya yang udah 100 sRGB tadi kalau kita gunakan untuk rendering. Contohnya kayak di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K, dia mampu menyelesaikan dalam waktu cuma 1 menit 19 detik. Kalau ngerasa kurang kenceng, ekspor ke Full HD aja karena rendernya cuma 46 detik. Kalau kalian bermainnya di 3D rendering, Blender template BMB, CPU rendernya dia selesai itu cuma 2 menit 35 detik. Tapi kalau ngerasa 2 menit terlalu lama, pakai GPU rendernya ya dengan kudanya, si RTX 4070 ini bisa menyelesaikan cuma dalam waktu 30 detik. Gila, kenceng. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika editing Adobe Premiere Pro juga stabilnya itu di kisaran 70 sekali aja nyentuh di 90 derajat Celcius. Kalau untuk Blender seperti biasa karena ini aplikasi yang memang butuh CPU banget, CPU render, jadi dia stabilnya di 95 derajat Celcius. Tapi kalau kita pakai GPU rendernya, CPU-nya itu cuma sekali aja nyentuh 80 derajat Celcius dan untuk GPU-nya ada di 56 derajat Celcius tertingginya. Jadi GPU-nya juga masih aman. Kalau digunakan untuk Office, wah ini sebenarnya bukan untuk Office tapi nggak apa-apa karena SOP kita kayak gitu jadi kita coba aja. Dan kalau misalkan kalian pengen bikin PowerPoint ekspor ke PDF 150 slide, dia bisa menyelesaikan dalam waktu cuma 5 detik aja. Kalau untuk randomize data Excel yang gede banget 33,56 detik. Jadi terlalu kenceng sih ya. Kalau digunakan untuk Office ya pasti aman lah. Sekarang lanjut kita bahas input device, keyboard dan juga touchpad. Keyboard saya nggak ada masalah, nggak ada komplain karena travel distance-nya pas 1,5 mm. Terus dia juga udah RGB yang sayangnya nggak kayak si seri Rider ya. Belum per key atau per tombol RGB-nya. Dia pakai 4 zona RGB dengan tombol WASD yang dibikin kayak translucent atau transparan. Yang kesan gamingnya itu memang dapat banget. Dan buat kalian yang suka olah angka, keyboardnya ini juga udah nyaman karena udah ada numpad-nya juga. Lengkap, full size. Kalau untuk touchpad sebenarnya secara feel klik kiri dan kanan terus permukaannya juga udah enak. Tapi menurut saya dimensinya kurang gede untuk sebuah laptop 15,6 inch. Kalau misalkan kalian main game atau streaming film tapi earphone-nya ketinggalan dan pengen pakai speaker ini aja, sebenarnya juga udah cukup. Karena speakernya ini ada 2 dan masing-masing itu punya 2 watt yang udah high res audio dan drivernya pakai Nahimic 3 Audio Enhancer buat setting-setting audionya. Kalau untuk audio sih ya standarnya laptop gaming, kira-kira suaranya kayak gini. Udah oke lah. Yang kurang oke menurut saya webcam karena webcamnya ini ada di 720p 30 fps yang harganya ini kan udah 20 juta ke atas ya. Menurut saya kalau misalkan dibikin 1080 fps akan lebih oke lagi. Untuk konektivitas kalau kita ngomongin yang wireless udah aman karena wifi-nya pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5.2. Kalau untuk portnya sebenarnya udah lengkap dengan ada port audio jack, terus ada USB-C 3.2 Gen 1 yang support sama DisplayPort, terus ada 2 buah USB Type A 3.2 Gen 1, terus ada USB Type A 2.0 dan ada port HDMI 2.1 yang support sama 8K 60Hz. Sayangnya itu tadi ya dengan harga yang hampir 25 juta, dia belum ada USB-C yang support sama Intel Thunderbolt. Jadi yang dipangkas adalah webcam sama nggak ada port Thunderbolt. Kalau untuk baterai sebenarnya dia nggak dipangkas karena dia pakai kapasitas yang standarnya laptop gaming entry level dengan 53,5 watt hour dan adapternya ini 200 watt ya. Makanya kalau kita lihat tadi performa tanpa charger lumayan turunnya. Dan ketika kita tes untuk video playback dia bisa tahan itu 6 jam 30 menit dan kalau kita gunakan untuk browsing pakai Microsoft Edge Wi-Fi dia tahannya sekitar 5 jam 15 menit. Ya standarnya laptop gaming. Kalau untuk ngecasnya 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Standar juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Katana 15 B13 FGK ini. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga 24 jutaan, 24 juta 100 sekian. Nah, untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi dan kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi untuk kelas Core i9 13900H dan RTX 4070 dia termasuk yang paling murah kalau kita bandingkan dengan kompetitornya. Komponen-komponen yang utama nggak ada yang dipangkas, contohnya kayak RAM 16GB, storage-nya 1TB, walaupun storage-nya ini kurang kenceng sih ya menurut saya. Terus layarnya 15,6 inch pakai panel IPS, resolusinya nggak Full HD tapi pakai QHD, refresh-nya ada di
165Hz. Performanya seperti yang kalian lihat tadi, untuk editing kenceng, main game juga aman, masih tembus di atas 100 fps untuk game-game kompetitif. Tapi kalau kita ngomongin kekurangan yang dikompromi sama MSI ini, kenapa harganya dia bisa paling murah dibandingkan kompetitor, yang saya temuin sih webcam ya. Webcamnya itu sayangnya belum 1080p 30 fps, jadi masih 720p 30 fps. Terus juga nggak ada port USB-C yang support sama Thunderbolt, tapi masalah webcam kalian bisa beli webcam eksternal 200.000 udah lebih bagus. Dan masalah Thunderbolt, biasanya Thunderbolt ini dipakai di eksternal GPU atau dipakai ke extend ke monitor. GPU-nya sebenarnya udah kenceng, tapi kalau misalkan kalian pengennya sambung ke monitor, bisa pakai USB-C-nya atau si HDMI 2.1-nya yang support sama 8K-nya tadi. Jadi masih oke sih sebenarnya dengan harga 24 juta rupiah. Dan harga ini seperti biasa udah include sama Windows 11 dan juga garansi resminya MSI 2 tahun. Dan di seri Katananya ini sekarang juga udah include sama OHS 2021. Saya Dika Budi and see you for the next video. Bye-bye.